Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Swais. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini baru viral pro dan kontra tentang sebuah isu, bukan isu tapi keputusan pemerintah. Ada seorang Kapolda, tepatnya Kapolda Lampung, itu memerintahkan anak buahnya untuk menembak di tempat bila terjadi pembegalan. Begal tembak di tempat. Kapolda Lampung. Kemudian seorang DPR RI yang beberapa waktu yang lalu viral, rumahnya dirusak oleh massa karena sesuatu hal yang nggak perlu kita bahas di sini, dan akhirnya dicopot dari jabatan pimpinan DPR. Tapi nggak lama kemudian dia diangkat lagi di posisi yang sama. Nah, dia juga, Sahroni ini juga memerintahkan untuk tembak di tempat para begal, dimanapun tempat, baik di Jakarta, DKI Jakarta maupun dimanapun, tembak di tempat. Ini menjadi pro dan kontra karena Menteri HAM, ya, Natalius Pigai itu tidak memperbolehkan, melarang apapun yang terjadi. Begal itu juga manusia, begal itu juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara. Itu melanggar HAM katanya. Dan di kalangan masyarakat, netizen, itu pro kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, itu kita kembali ke zaman Orde Baru. Orang-orang sekarang, milenial atau orang-orang reformis lah, itu gengsi, malu, atau mungkin bisa dikatakan ya nggak mau lah menggunakan produk Orde Baru, produknya Soeharto, nggak mau apapun. Padahal banyak sesuatu atau kebijakan atau apapun lah yang dilakukan di zaman Orde Baru, di zamannya Pak Soeharto, itu dilakukan di zaman reformasinya lebih kejam, pemberlakuannya lebih gila lagi, korupsi sekarang lebih gila. Dan ini tembak di tempat begal ini zaman Orde Baru sudah ada, sudah pernah dilaksanakan tahun 1983 sampai 1985 lah. Waktu itu Panglima TNI-nya Pak LB Murdani, dan di kalangan atas, kalangan hukum lah, itu waktu itu disebut extrajudicial killing, atau bisa disebut dengan Petrus, penembakan misterius. Waktu itu memang sebetulnya sama. Waktu Pak Harto, Petrus itu dilaksanakan, tujuannya sama dengan perintah yang dilakukan oleh Sahroni atau Polda Lampung, yaitu biar mengurangi angka kejahatan. Tapi kalau zaman Pak Harto itu jadi para penjahat, preman, pengacau itu ditangkap secara diam-diam, kemudian ditembak di satu tempat, kemudian dibuang di jalan. Ini bukan hanya cerita, bukan hanya saya dapat dari tulisan, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi waktu itu saya umur 13 sampai 15 tahun lah, masih sekolah. Jadi saya pulang sekolah naik kendaraan umum, di tengah jalan banyak kerumunan masyarakat, nggak bisa lewat. Kemudian kita lihat, ternyata ada seorang bertato, banyak tatonya,
mati ditutup kresek ya, kresek atau karung lah, dengan luka tembak di kepala. Nah, waktu itu betul-betul mengurangi angka kejahatan berkurang. Tidak hanya angka kejahatan, orang bertato nggak berani keluar rumah. Nah, sekarang ini Ahmad Syahroni sama ingin mengurangi angka kejahatan, angka pembegalan di jalan-jalan biar berkurang, begal ditembak di tempat. Ya. Nah, tapi sayangnya Menteri HAM nggak boleh. Nah, nanti kelanjutannya seperti apa sebelum dilanjut kita lihat dulu videonya. Tidak ada toleransi pelaku begal. Ya, saya sudah perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan. Silakan yang mau coba-coba, monggo silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal karena memang sangat merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Nah, ini juga menjadi konsen ya, karena hanya bukan di wilayah tertentu, misalnya di Makassar. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat. Nah, Polda Metro saat ini juga sudah membuat tim khusus untuk begal tersebut. Nah, tapi kan ada pihak-pihak nih yang melakukan perlawanan seolah-olah ini tidak baik. Ini baik sekali karena untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga dimanapun berada. Maka saya menyampaikan itu, semua Polda harus menyikapi ini dengan tindak tegas, yaitu tembak. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Bagaimana dengan korban, Pak? Kan saya bilang tidak boleh. Hidupnya dirampas juga Pak Paul korban. Tidak boleh, kan saya bilang tidak boleh. Tapi ada beberapa masyarakat yang mengiyakan wacana ini. Ya, masyarakat yang mengiyakan itu masyarakat yang tidak mengerti tentang hak asasi manusia. Negara tidak boleh merampas. Siapa bukan negara? Siapapun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Itu prinsip. Kalau untuk keluarkan cara untuk melindungi sedang dipepet melakukan itu perlawanan gimana? Ya gini. Ini kan negara kita ini berada dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan bahwa negara wajib melindungi warga negara Republik Indonesia. Nah, jelas sekali antara Kapolda Lampung dan Syahroni perintahnya sama, tembak di tempat, begal. Begal ditembak di tempat. Nah, anehnya di sini, anehnya di sini. Seorang Syahroni, wakil ketua DPR RI, mudah sekali membuat keputusan untuk menghilangkan nyawa orang. Tembak di tempat artinya kan membunuh. Mudah sekali lagi, mudah sekali membuat keputusan memerintahkan untuk terjadinya pembunuhan. Karena ini masih dan pro kontra ya, tanpa ada kajian. Padahal yang namanya undang-undang perampasan aset koruptor bertahun-tahun nggak jadi, belum jadi. Kenapa demikian? Karena untuk membunuh begal ini, menembak di tempat begal ini, yang dirugikan orang lain. Ya, yang dirugikan orang lain, yang dirugikan adalah begal atau keluarga begal. Tapi kalau membuat undang-undang perampasan aset, ini yang dirugikan adalah koruptor-koruptor, termasuk oknum-oknum DPR. Makanya undang-undang perampasan aset koruptor ini nggak selesai-selesai. Kembali ke semula, tadi Natalius Pigai, Menteri HAM, melarang keras itu pro dan kontra, ya, pro dan kontra.
Nah, sekali lagi ini terjadi juga waktu Orde Baru, itu pro kontra, misterius. Kalau bedanya sekarang ini dibahas, diungkapkan, ya, perintah itu diekspos terang-terangan di mass media, di sosial media. Tapi kalau Orde Baru tanpa ada orang yang tahu, pokoknya perintah itu dijalankan. Petrus. Nah, setelah ada kejadian baru masyarakat baru tahu kalau ada perintah Petrus, penembakan misterius. Ya, korbannya jelas preman, pembuat gaduh, perampok, penjahat-penjahat kelas kakap lah. Ya, penjahat-penjahat yang dianggap itu sudah meresahkan masyarakat. Jus. Nah, tanpa banyak omong kalau dulu. Nah, sekarang ngomong dulu, heboh dulu. Nah, endingnya seperti apa? Ya, kita tunggu aja. Oke. Untuk mengikuti semua informasi tentang negara kita, ikuti terus Quest. Wassalam.